Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat musbi yang dirahmati Allah, lidah umumnya berfungsi sebagai alat pengecap rasa makanan bagi manusia. Selain itu, lidah juga digunakan sebagai alat bantu untuk berkomunikasi. Tak hanya pada manusia, lidah juga dianugerahkan kepada sebagian hewan lainnya, seperti hewan unggas, hewan ternak, dan beberapa hewan lainnya. Bahkan, sebagian hewan dianugerahi lidah yang tidak hanya berfungsi sebagai pengecap rasa dan alat bantu untuk komunikasi, tetapi bisa juga sebagai alat memangsa, seperti halnya lidah bunglon, ular, tapir, dan katak. Akan tetapi, tahukah kamu ada hewan yang tergolong tidak memiliki lidah? Lantas, mengapa hewan ini tidak memiliki lidah? Simak ulasannya hanya di Musbi Channel. Jika diperhatikan dengan sesama, ikan rupanya tidak memiliki lidah. Hal tersebut membuat kita bertanya-tanya, mengapa ikan adalah hewan yang tidak memiliki lidah? Abu Laid Ar-Samarkandi meriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka memfitnah. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu tahu siapakah sejahat-jahatnya manusia? Jawab sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang lebih tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, sejahat-jahatnya manusia adalah orang yang bermuka dua. Tidak masuk surga orang yang suka membesar-besarkan cerita. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian ditanyakan hikmah dari perkataan itu. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan semua makhluk itu memiliki lidah, baik yang bisa berkata-kata maupun yang tidak bisa berkata-kata. Lalu salah seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa ikan tidak mempunyai lidah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah Allah menciptakan Adam alaihi salam, maka diperintahkan seluruh malaikat agar tunduk sujud kepadanya. Semua malaikat patuh kecuali iblis. Iblis enggan sujud. Maka Allah melaknatnya serta mengusirnya dari surga dan diturunkanlah iblis ke bumi. Setelah diturunkan ke bumi, iblis lantas menuju ke lautan dan salah satu yang dijumpai iblis adalah ikan. Saking benci dan cemburunya iblis kepada Nabi Adam alaihi salam karena Allah telah mengusirnya dari surga karena tak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, lantas iblis pun mengarang dan menceritakan keburukan serta kekurangan Nabi Adam alaihi salam kepada ikan. Iblis berkata, sesungguhnya Adam itu sangat suka memburu dan membunuh binatang-binatang yang ada di lautan dan daratan. Setelah ikan mendengar kata-kata iblis, dia pun segera menceritakannya kepada binatang laut yang lainnya tentang Adam alaihi salam, sebagaimana yang diceritakan iblis kepadanya. Hal tersebut menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai perbuatan ikan. Kemudian, dihilangkanlah lidah ikan agar tidak lagi menyampaikan berita yang bukan sebenarnya. Dari kisah tersebut, maka dapat diambil hikmah agar kita lebih berhati-hati dalam menyampaikan berita yang tidak jelas kebenarannya. Apalagi di era modern seperti sekarang. Berita-berita hoaks sangat cepat dan masif menyebar melalui media. Segala yang keluar dari lidah kita pun kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas perkataan yang telah diucapkan selama di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surah Qaf ayat 18. Sahabat musbi yang dirahmati Allah,
Terlepas dari hukuman Allah kepada ikan yang dihilangkan lidahnya karena menyampaikan berita yang bukan sebenarnya, lantas tidak merubah status ikan sebagai hewan yang halal untuk dikonsumsi oleh kita. Bahkan setelah menjadi bangkai sekalipun. Hal ini seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Telah dihalalkan bagi kami 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai itu adalah ikan dan belalang. 2 darah itu adalah hati dan limpa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.